Biasanya gagasan bahwa Konsili Vatikan kedua adalah magisterium gereja dan harus ditaati itu berasal dari asumsi bahwa Konsili Vatikan kedua adalah karya Roh Kudus. Maka sebagai konsekuensinya, Konsili Vatikan kedua harus ditaati. Dengan demikian menolak Konsili Vatikan kedua sama dengan menentang Roh Kudus. Tetapi melalui Rasul Yohanes, Roh Kudus telah berkata, "Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah." Surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 1. Maka klaim para pendukung Konsili Vatikan kedua ini harus diuji. Apakah benar roh yang menginspirasi dan berkarya dalam konsili tersebut adalah sungguh Roh Kudus? Masalah yang pertama adalah kenyataan bahwa Konsili Vatikan kedua tidak infalibel, atau dengan kata lain tidak dinyatakan bebas dari kekeliruan. Ini seperti yang diakui sendiri oleh Paus VI pada tanggal 12 Januari tahun 1966. Mengingat karakter pastoral dari konsili menghindari penetapan dengan cara yang luar biasa dogma-dogma yang diberkahi dengan catatan infalibilitas. Ini juga dikonfirmasi oleh Kardinal Joseph Ratzinger pada tahun 1988. Yang benar adalah konsili khusus ini tidak mendefinisikan dogma sama sekali dan sengaja memilih untuk tetap pada tingkat yang sederhana sebagai konsili pastoral belaka. Dari pernyataan tersebut amat jelas bahwa Konsili Vatikan kedua ini tidak bersifat dogmatis dan juga tidak infalibel. Artinya, ada kemungkinan Konsili Vatikan kedua memiliki kekeliruan di dalam pernyataan dokumen-dokumennya. Pertanyaannya, jika Konsili Vatikan kedua tidak infalibel atau ada kemungkinan memiliki kekeliruan, apakah ajarannya wajib ditaati? Sama sekali tidak. Ini sama dengan makanan yang berpotensi mengandung racun, pasti tidak mungkin diwajibkan untuk dimakan. Mereka yang mewajibkan orang lain memakan makanan semacam itu tentunya sangat tidak bertanggung jawab. Makanan semacam itu seharusnya tidak boleh dikonsumsi. Jika terhadap makanan ragawi kita bersikap seperti itu, tentu lebih lagi makanan rohani, yaitu ajaran yang berkaitan dengan persoalan iman dan moral. Apabila berpotensi mengandung kesesatan, tentu seharusnya tidak boleh diajarkan, apalagi diwajibkan. Nah, Konsili Vatikan kedua tidak bersifat infalibel alias ada kemungkinan mengandung kekeliruan. Maka mustahil Konsili Vatikan kedua berasal dari Roh Kudus, karena tidak mungkin Roh Kudus memberikan kita ajaran yang berpotensi membahayakan. Masalah yang kedua, Konsili Vatikan kedua mengandung ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja. Menurut Monsignor Marcel Lefebvre, ada 3 ajaran baru yang masuk di dalam Konsili Vatikan kedua. Ketiganya adalah ekumenisme, kebebasan beragama, dan kolegialitas. Ekumenisme dalam Konsili Vatikan kedua seperti yang didorong dalam dokumen Unitatis Redintegratio berupaya mempersatukan semua kelompok-kelompok Kristen yang terpisah dari Gereja Katolik dengan cara dialogis. Ini bertentangan dengan apa yang diajarkan Gereja Katolik sebelumnya, baik dalam Konsili Ferrara Florence di abad ke-15, Konsili Trente di abad ke-16, maupun dalam ensiklik Mortalium Animos yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1928. Satu-satunya persatuan Kristen yang diajarkan gereja adalah dengan mengajak semua kelompok yang terpisah dari Gereja Katolik untuk kembali bersatu di dalam Gereja Katolik dengan melepaskan semua kekeliruan yang telah memisahkan mereka dari Gereja Katolik, bukan dengan cara ekumenisme dialogis yang di dalamnya pasti sedikit atau banyak mengandung unsur kompromi iman. Masalah ini sudah pernah kita bahas panjang lebar dalam webinar sebelumnya. Kebebasan beragama juga tidak pernah diajarkan Gereja Katolik. Yang selalu diajarkan adalah kebebasan dari paksaan untuk menganut agama apapun. Kebebasan beragama dan kebebasan dari paksaan untuk beragama adalah 2 hal yang berbeda. Dalam dokumen Dignitatis Humanae tertulis demikian. Konsili Vatikan ini menyatakan bahwa pribadi manusia
berhak atas kebebasan beragama. Nah, masalahnya di sini. Dalam pandangan gereja Katolik, hak yang dimiliki manusia itu berasal dari Tuhan. Jika dikatakan manusia berhak atas kebebasan beragama, maka itu berarti Tuhan memberi manusia hak untuk memeluk agama apapun, termasuk agama-agama yang menyesatkan jiwa mereka. Konsekuensinya, Tuhan tidak dapat menyalahkan manusia yang memilih agama-agama sesat. Mereka semua harus dibenarkan dan beroleh keselamatan. Juga sia-sia Tuhan mengajarkan keselamatan melalui gereja, karena faktanya semua orang punya hak untuk mengikuti agama lain. Tentu saja ini tidak benar. Memang Tuhan mengizinkan, atau dengan kata lain membiarkan, manusia untuk memeluk agama apapun juga, sama seperti Dia mengizinkan manusia berbuat dosa. Tentunya itu karena manusia punya kehendak bebas yang diberikan Tuhan dan tidak dapat diganggu-gugat. Tetapi itu tidak berarti Tuhan memberi hak manusia untuk memeluk agama yang sesat. Sama seperti Tuhan tidak memberi manusia hak untuk melakukan dosa. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa gagasan kebebasan beragama dalam Konsili Vatikan II adalah hal baru yang tidak pernah diajarkan para rasul dan bapak-bapak gereja. Berikutnya adalah kolegialitas. Dalam prinsip kolegialitas yang diajarkan oleh Konsili Vatikan II, sekarang Paus tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak sebagai wakil Kristus. Dalam mengambil keputusan-keputusan penting termasuk dalam merumuskan ajaran-ajaran iman dan moral, seorang Paus harus berkonsultasi dengan para kardinal dan uskup. Demikian juga para uskup di diosesan masing-masing harus berkonsultasi dengan para imam. Sementara para imam juga harus berkonsultasi dengan para awam melalui dewan paroki. Prinsip kolegialitas ini jelas mengubah struktur gereja Katolik yang sejak zaman para rasul dan bapak-bapak gereja bersifat hierarkis monarkis sebagai bayangan dari kerajaan Allah yang akan datang. Jelaslah bahwa kolegialitas adalah hal baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, dengan adanya hal baru tersebut, yaitu ekumenisme, kebebasan beragama, dan kolegialitas, terbukti Konsili Vatikan II telah mengajarkan Injil yang berbeda dari apa yang sudah diajarkan oleh para rasul. Hal ini sudah dikutuk oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia bab 1 ayat 8-9. Selain itu harus kita ingat, Roh Kudus tidak mengajarkan hal-hal baru. Tuhan kita Yesus Kristus mengutus Roh Kudus bukan untuk mengajarkan hal-hal baru yang berbeda, tetapi untuk mengingatkan dan menjelaskan apa yang sudah diajarkan Tuhan kita kepada para rasulnya. Ini seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 26. Adanya ajaran-ajaran baru ini membawa kita pada kesimpulan bahwa Konsili Vatikan II bukan hasil inspirasi Roh Kudus. Masalah yang ketiga, dokumen-dokumen Konsili Vatikan II memang terbukti mengandung kekeliruan-kekeliruan. Ini makin mengkonfirmasi kita bahwa Konsili Vatikan II memang bukan karya Roh Kudus. Saya ambil beberapa contoh. Dalam Lumen Gentium 16 tertulis demikian. Di antara mereka terdapat kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Jadi, berdasarkan ajaran Konsili Vatikan II, kita dan Muslim menyembah Tuhan yang sama. Ini tentu saja tidak benar karena Muslim jelas menolak untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan dengan demikian tidak mengimani Allah Tritunggal yang kita sembah. Ada pendukung konsili yang mencoba mencari pembenaran dengan mengatakan apa yang tertulis di dokumen tersebut adalah pandangan Muslim, bukan pandangan gereja. Ini pun salah, karena sebagai mantan Muslim saya tahu persis bahwa Quran mengajarkan mereka tidak menyembah Allah yang sama dengan kita. Ada lagi pendukung konsili yang mengatakan bahwa yang dimaksud sama dalam dokumen itu adalah pengertian ontologis, bukan epistemologis. Ini pun juga tetap keliru. Domain ontologis biasanya digunakan dalam pembahasan filsafat di mana persoalan tentang Tuhan itu tidak dikaitkan
dengan konsep atau kepercayaan agama manapun juga. Sementara dalam dokumen Lumen Gentium 16, jelas yang dimaksud adalah Tuhan dalam pemahaman Kristen dan Tuhan dalam pemahaman Islam. Ini sudah pasti bukan domain ontologis, tetapi epistemologis. Berikutnya adalah Lumen Gentium 8. Gereja itu, yaitu Gereja Kristus, yang di dunia ini disusun dan diatur sebagai serikat, berada dalam Gereja Katolik, yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengannya. Walaupun di luar persekutuan itu pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran yang merupakan karunia-karunia khas bagi Gereja Kristus. Ini keliru. Sejak zaman para rasul dan bapak-bapak gereja, bahkan sampai dengan Paus Pius ke-12, ajaran gereja selalu konsisten mengatakan Gereja Kristus adalah Gereja Katolik. Semua yang memisahkan diri dari Gereja Katolik otomatis juga memisahkan diri dari Gereja Kristus. Dengan mengatakan Gereja Kristus ada di dalam Gereja Katolik, berarti bahwa di kelompok Kristen lain seperti gereja-gereja Ortodoks maupun denominasi-denominasi Protestan, terdapat juga bagian dari Gereja Kristus. Ini seperti yang tertulis dalam teks Lumen Gentium 8, bahwa di luar Gereja Kristus terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran yang merupakan karunia-karunia khas bagi Gereja Kristus. Ini jelas melanggar doktrin extra ecclesiam nulla salus, atau di luar Gereja Kristus tidak ada keselamatan. Ada lagi Dignitatis Humanae 2. Konsili Vatikan ini menyatakan bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Ini tadi sudah kita singgung dan jelas tidak sejalan dengan ajaran gereja sebelumnya. Kemudian masih ada lagi Gaudium et Spes 12. Kaum beriman maupun tak beriman hampir sependapat bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Ini ajaran yang sangat berbau humanisme yang menjadikan manusia sebagai pusat menggantikan Tuhan. Sementara ajaran Gereja Katolik jelas bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan dan dipusatkan bagi kemuliaan Tuhan. Kalaupun ada roh yang menginspirasi teks ini, pastilah roh kegelapan. Masih lanjut, Gaudium et Spes 16. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran. Ini jelas salah total. Yang dimaksud dalam teks tadi dengan sesama lainnya, tentu semua orang-orang dari agama apapun. Pernahkah Gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan kedua mengajarkan kita bersama-sama dengan agama-agama lain mencari kebenaran? Sama sekali tidak. Karena kebenaran yang utuh sudah kita terima dalam bentuk inkarnasi Tuhan dan diwartakan secara konsisten melalui para rasul dan bapak-bapak gereja dalam bimbingan Roh Kudus. Mengatakan kita masih mencari kebenaran bersama dengan orang lain sama saja menolak mengakui kebenaran utuh yang sudah kita terima melalui inkarnasi Tuhan. Sebagai orang Katolik, kita tidak perlu mencari kebenaran apapun lagi, melainkan percaya dan menerima kebenaran yang sudah dinyatakan melalui ajaran gereja. Tugas kita adalah mengajarkan kebenaran tersebut kepada semua orang lainnya, bukan malah bersama mereka mencari lagi kebenaran lain. Dengan demikian, teks ini jelas-jelas menyesatkan. Masih lanjut lagi, Gaudium et Spes 22. Sesungguhnya hanya dalam misteri sabda yang menjelmalah misteri manusia benar-benar menjadi jelas. Sepanjang sejarah, maksud saya sebelum Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa melalui inkarnasi Tuhan, misteri Allah telah dinyatakan kepada manusia. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia mengetahui melalui imannya bahwa Allah itu Tritunggal. Sebaliknya, dengan mengatakan inkarnasi Tuhan mengungkapkan misteri manusia, Konsili Vatikan kedua telah menggeser pusat pewahyuan kebenaran sabda Allah tidak lagi pada Allah, tetapi pada manusia. Dan ini jelas bertentangan dengan seluruh ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja. Itu tadi sebagian dari kekeliruan yang ada dalam teks-teks Konsili Vatikan kedua.
Sebenarnya masih banyak lagi, hanya saja tidak mungkin kita bahas seluruhnya dalam webinar ini. Tapi contoh yang sedikit tadi sudah menjadi bukti amat telak bahwa Konsili Vatikan kedua memang mengandung kekeliruan. Karena menurut Rasul Paulus sedikit ragi sudah mengkhamiri seluruh adonan, maka sedikit kekeliruan yang disebut tadi sudah pasti akan meracuni seluruh dokumen Konsili Vatikan kedua. Dan celakanya semakin lama semakin parah. Nah, dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, fakta ini menjadi jelas. Konsili Vatikan kedua tidak infalibel, Konsili Vatikan kedua mengajarkan hal baru, dan Konsili Vatikan kedua mengandung kekeliruan. Cukup dengan fakta tersebut kita sampai pada kesimpulan penting ini. Konsili Vatikan kedua pasti bukan karya Roh Kudus. Lalu siapa yang menginspirasi Konsili Vatikan kedua? Saya tidak akan menjawabnya. Silakan simpulkan sendiri.